walaupun tadi sudah ada 200 simulator, tetap unsur etik itu juga kita pakai. Sehingga nanti unsur keselamatan, kalau prosesnya adalah memindahkan puing, tetap proses keselamatan, terutama operator yang di lapangan, operator crane maupun orang yang berada sebagai safety porters ataupun yang memastikan area clear dari sektor yang sedang dilaksanakan. Ya. Oke. Ini ada 5. Yang dalam truk yang 30. Oke, Core Live monitor. Ujung. Ya, pemirsa, tadi baru saja kita saksikan breaking news dari BNPB dan juga Menko PMK, di mana update terkini pemirsa mengabarkan bahwa 59 orang masih terjepit terkait dengan musibah yang terjadi di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo. Nah, pemirsa, kita ke informasi terkait dengan 5 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang tiba di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Jenazah kelima korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Kozini tiba di Rumah Sakit Islam Siti Hajar dengan menggunakan mobil ambulan. Kedatangan jenazah ini merupakan yang kedua kalinya pada hari ini. Selanjutnya, jenazah yang belum diketahui identitasnya ini langsung dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara di sudut lain, suasana postmortem mulai didatangi orang tua santri yang mencari kepastian keluarga mereka yang menjadi korban. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan keluarga korban yang penasaran dan berusaha masuk ke area ruang jenazah untuk melihat jenazah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Ainus melaporkan. Iya, ada pemirsa, inilah situasi. Baik, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Hari Tambayong di Ponpes Al-Kozini dan Nur Syafi di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita ke Hari Tambayong terlebih dahulu. Baik, Hari, bagaimana proses evakuasi hari ini? Ya, terima kasih, Ocha. Tadi sempat sebelum melakukan evakuasi sudah ada rapat koordinasi antara BNPB, kemudian Basarnas, dan juga tadi juga hadir Menko PMK, Pak Pratikno. Dan dari kesepakatan memang di dalam rapat hampir semua keluarga menyepakati untuk dilakukan evakuasi. Dan ada beberapa yang memang tidak sepakat karena menyatakan bahwa kemungkinan masih hidup untuk keluarganya. Namun karena dari sebagian besar menyatakan sepakat, akhirnya sepakati hari ini kren sudah masuk untuk melakukan evakuasi. Dan petugas juga secara berhati-hati untuk melakukan evakuasi. Tadi beberapa dari warga atau wali santri sempat ada yang menangis, kemudian shock, tapi BNPB maupun Basarnas juga memberikan penjelasan bahwa ini memang harus dilakukan karena sudah tidak ada tanda kehidupan di setiap zona yang saat ini sudah mulai dievakuasi oleh alat berat seperti krain. Begitu aja. Baik, Hari, apakah kemudian apa saja kendala yang kini masih dihadapi oleh tim SAR ataupun relawan dalam proses evakuasi? Tidak ada kendala, namun secara berhati-hati tim Basarnas dan BNPB tentunya
melakukan pengangkatan batu yang besar-besar. Memang bangunan material yang besar ini harus diangkat secara berhati-hati dengan kren, karena tadi sudah dijelaskan lebih dari 5 ton itu kan berbahaya karena mungkin akan membahayakan material itu sendiri akan jatuh. Namun pihak tim BNPB kemudian Basarnas sudah berhati-hati melakukan kegiatan evakuasi ini. Baik. Hari kemudian apa saja kini yang menjadi perhatian utama para tim di lapangan untuk beberapa saat ke depan? Untuk perhatian utama adalah memang persiapan untuk tadi sudah dilakukan evakuasi, alat-alat berat sudah masuk, kemudian tidak menggunakan evakator karena alat berat tersebut bisa membahayakan dan tidak sesuai dengan nanti akan dilakukan oleh tim Basarnas maupun tim BNPB. Hanya menggunakan dengan crane atau pengait material-material yang akan diangkat untuk menghindari terjadinya kekuatan yang harus dilakukan agar tidak jatuh material tersebut. Begitu, tidak ada kendala. Misalnya saat ini sudah berlangsung untuk memulai pengangkatan material-material yang besar-besar menimpa di Pondok Pesantren Al-Ghozaini. Begitu, Ocha. Baik. Hari, kami ingin konfirmasi kembali apakah hingga saat ini sesuai laporan yang sebelumnya 59 orang yang kemudian masih terjepit dan masih dalam upaya untuk proses evakuasi. Apakah betul jumlahnya 59, Hari? Memang dari tim Basarnas mengatakan begitu. Tetapi di lapangan juga banyak informasi bahwa sebenarnya awal kan ada 61 orang yang dinyatakan. Namun itu juga belum tentu tahu kebenarannya karena tim SAR dan Basarnas juga melakukan teknik sendiri untuk melihat apakah jumlah tersebut sesuai atau tidak. Karena ada teknik-teknik untuk memberikan mengetahui tempat di mana korban itu berada. Begitu, Ocha. Baik. Hari ini kemudian bagaimana para petugas ini mengupayakan agar kemudian para korban yang masih terkendala ini bisa masih mengupayakan kesadarannya. Apa saja yang dilakukan oleh para petugas, Hari? Ya, petugas sudah melakukan pendekatan untuk keluarga yang memang mereka inginnya keluarganya masih hidup, begitu. Namun berikan jelasan bahwa ada fase-fase tersendiri, ada 24 jam kemudian sampai di atas 3 hari itu biasanya 70 jam itu biasanya manusia itu tidak akan bertahan dan akan dipastikan akan berpengaruh dengan nyawanya, begitu, Ocha. Baik, Hari, kondisi terkini dari keluarga yang masih menantikan para anggota keluarganya yang masih terjebak ini seperti apa? Kabarnya informasinya ada beberapa orang yang kemudian sangat depresi, kemudian juga kondisi kesehatannya seperti apa ini mereka-mereka yang masih menantikan keluarganya? Ya, tadi setelah melakukan rapat koordinasi di tenda BNPB, memang ada beberapa keluarga dari mereka shock ya, mengingat keluarga mereka belum bisa ditemukan. Dan memang sebagian besar dari keluarga korban ini inginnya dipercepat untuk segera dievakuasi. Namun dia juga tidak bisa memberikan keterangan kepada Basarnas bahwa ini memang harus dilakukan dari Basarnas, akhirnya menyerah, silakan untuk dilakukan evakuasi secepatnya. Dan mereka juga saat ini masih bertahan di sekitar tempat robohnya bangunan Pondok Al-Ghozaini yang kondisi ini yang saat ini masih dilakukan evakuasi oleh alat berat. Begitu, Baca. Baik, terima kasih Hari melaporkan langsung dari Ponpes di Sidoarjo. Kita ke Nur Syafe. Baik, selamat siang Nur. Bagaimana kondisi dari para korban terluka saat ini? Ya, Baca, terima kasih. Saya sekarang berada di Rumah Sakit RSUD Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur. Saya sekarang berada di depan dari IGD Rumah Sakit. Saat ini data saya peroleh dari rumah sakit 45 orang santri yang masuk ke RSUD Notopuro ini, 30 santri dinyatakan membaik dan sudah dipulangkan, 13 masih dirawat dan 2 santri meninggal dunia. Hingga saat ini ke-13 santri itu masih dirawat di Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo dan saat ini ada 3 santri yang sedang menjalani operasi. Di antaranya ada yang terpaksa diamputasi karena
tulangnya rusak, terus luka otot, luka kepala, dan gegar otak. Itu aja. Baik. Nur, ini apakah kemudian terkait dengan mereka yang masih melakukan perawatan sejauh ini, apakah kemudian kondisinya masih dikatakan oleh pihak medis ini masih akan menuju pemulihan dalam waktu cepat atau seperti apa? Ya, karena posisi kita terbatas ya, hanya di keluarga yang mendapat informasi dari pihak rumah sakit. Jadi kita hanya mendapatkan informasi 3 orang tadi yang saya sebutkan saat ini sedang dilakukan 1 amputasi, terus luka gegar otak, itu luka otot itu sedang jalan operasi saat ini 3 orang santri. Dari 13 itu sekarang 3 orang jalan operasi. Itu aja. Baik. Terkait dengan korban meninggal, ini berarti sejauh ini terkonfirmasi tidak bertambah ya, Nur, ya, hanya 5 orang yang kemudian harus meninggal dunia atas kejadian ini? Ya, yang di data dari sini ya 2 orang santri yang dinyatakan meninggal dunia di Madura dan Bangka Belitung, dan 2 lagi tadi malam itu di Rumah Sakit Siti Hajar, itu warga Surabaya semuanya, dan 1 di Makampan di Jember, 1 di Surabaya. Jadi data sebenarnya 40, kemarin tadi malam itu datang 5 korban lagi yang masuk ke sini. Itu aja. Baik, Nur, ini bagaimana kemudian apakah para korban yang hingga saat ini masih melakukan perawatan di rumah sakit, apakah kemudian ada sejumlah anggota keluarga yang hingga saat ini menantikan mereka atau seperti apa? Ya, di pelataran IGD ini ada beberapa keluarga yang menunggu santrinya, tapi menunggu anaknya, tapi menunggunya itu bukan dari korbannya sakit, tapi dia itu menunggu anaknya tidak ada kabar dari istilahnya masih belum ditemukan. Jadi mereka itu menunggunya di rumah sakit karena bolak-balik dia menunggu di sini, di lokasi kejadian di Pondok Al-Qos itu. Jadi dia tuh ingin mendapatkan kabar anaknya tersebut. Jadi pindah-pindah, dia itu menginap di rumah sakit, kemarin menginap di dekat lokasi Pondok Pesantren gitu. Baik, Nur, apakah kemudian Anda berkesempatan untuk bertemu dengan korban yang selamat, dan apakah mereka juga memberikan keterangan bagaimana sebetulnya kronologi terjadinya musibah ini? Ya, saya tadi sempat ketemu dengan orang tua dari Haikal yang sempat viral itu. Dia tertimbun terluka itu selama 3 hari, namun dia masih hidup. Orang tuanya sangat senang sekali, bahkan rencananya dia akan menggelar syukuran di kampung halaman. Nah, sekarang ini dia menjalani perawatan di rumah sakit Toto Puro ini karena luka otot di bagian punggungnya itu. Ya. Baik, Nur, ini kami juga mendapatkan informasi terkait dengan kabarnya Ketua Kelompok Fraksi atau Kapoksi Komisi 7, ini Bambang Haryo, kemudian meninjau para korban dan berbicara mengenai terkait dengan santunan dan penanganan medis. Ini apakah kemudian Anda mendapatkan update-nya? Ya, saat ini dari pagi tadi masih belum ada di rumah sakit. Mungkin Bapak Bambang Haryo di rumah sakit yang Siti Hajar dan 1 ini. Kalau di sini masih belum ada dari pihak komisi. Iya, baik. Kemudian Nur, apakah kemudian juga Anda mendapatkan informasi terkait penanganan terkini? Apakah ada sejumlah korban yang kemudian akan segera pulang dan kembali menemui keluarganya? Ya, saya tadi tempat ketemu dengan direktur. Pihaknya belum memberi keterangan soal adanya pasien yang datang saat ini baik pulangkan. Namun dia memberikan keterangan bahwa di hari ini ada 3 santri yang menjalani operasi itu karena kondisi sudah kayak tulangnya itu sudah rusak, ketimpa reruntuhan. Jadi terpaksa hari ini harus dioperasi. Dan satunya operasi di kepala karena kepalanya banyak dan bertimbun
operasi buka motor. Ya, baik Nur, kemudian apakah kemudian ada update terkini juga terkait tadi Anda katakan ada sejumlah 3 pasien yang akan segera melakukan penanganan operasi. Apakah kemudian ada update terkini bagaimana kemudian kondisi tersebut masih akan sangat mungkin dilakukan pemulihan secara menyeluruh ataukah kemudian kondisinya sudah sangat kritis? Ya, hingga saat ini 3 orang tersebut masih operasi. Untuk kabar dia itu sudah selesai operasi atau kondisinya seperti apa, pihak dari rumah sakit atau Sidoarjo ini masih belum bisa memberikan keterangan. Jadi kita menunggu keterangan dari pihak sakit kondisi ketiga santri yang dalam operasi tersebut, apakah mereka sudah selesai operasi atau masih menjalani atau mana, kita masih belum dapat informasi. Baik, Nur, kemudian terkait dengan pemerintah yang akan menanggung terkait dengan biaya rumah sakit korban Ponpes runtuh di Sidoarjo, Anda sudah mendapatkan informasi terkini atau tanggapan dari keluarga korban? Nah, hingga saat ini belum dapat keterangan soal itu ya. Kan ada beritanya soal semuanya itu ditanggung dari Pemprov Jawa Timur. Dan bentar lagi infonya dari Gubernur Jawa Timur akan mengunjungi RSUD Notopuro ini. Jadi nanti kita dengar keterangannya apakah itu memberikan santunan full ke semua korban atau gimana, nanti kita berikan informasi ke Ibu Gubernur yang rencananya di sore ini akan datang RSUD Notopuro di Sidoarjo. Baik, terima kasih Nur Syafei melaporkan langsung dari RSUD Notopuro Sidoarjo. Selamat bertugas kembali.